前進。天下の大将軍。Film ini merupakan lanjutan dari sequel sebelumnya yang menceritakan kisah perjalanan pemuda desa yang bertekad keras bermimpi untuk menjadi jenderal agung yang terkenal. Ya, sosok pemuda desa ini bernama Lee Sin. Di sequel sebelumnya terlihat dengan siasat dan perincian yang matang, kerajaan negara Qin akhirnya berhasil memenangkan peperangan dengan negara-wal di daerah dataran Dakan. Setelah misi tersebut berhasil, terlihat Lee Sin dengan semangat tanpa batas. Ia dihantar menuju kediaman Jenderal Langit Agung Aoki dengan mengatakan bahwa ia akan sampai di ujung sana demi menjadi jenderal hebat dan terkuat di 7 benua. Di tempat Jenderal Langit Agung Aoki inilah Lee Sin diberikan tugas ujian didikan dengan menyuruhnya untuk dapat memulihkan tatanan di dataran yang saat ini sedang terjadi konflik antar suku. Dengan semangat berapi-api meski hanya seorang diri, Lee Sin dapat mudah merampungkan ujian didikan Jenderal Langit Agung Aoki dengan merangkul, menyatukan suku di berbagai wilayah yang terus-terusan terjadi konflik. Namun misi Lee Sin tak cukup sampai di situ, sebab di waktu yang bersamaan, tepatnya di perbatasan kerajaan negara Qin, ancaman besar kembali muncul yang besarnya melebihi peristiwa di dataran Dakan sebelumnya. Dan di saat inilah ujian Lee Sin pun dimulai. Di dalam ibu kota kerajaan negara Qin, terlihat Raja Muda Qin mendapat laporan bahwa saat ini militer kerajaan Zhao membawa lebih dari 100.000 pasukan untuk menghancurkan kota Bao, yang merupakan salah satu kota perbatasan yang berada di tanah negara Qin. Dalam situasi yang terdesak, di sini Raja Muda Qin memerintahkan semua petinggi kerajaan untuk berkumpul mengadakan rapat terbatas. Tentu ancaman ini bukanlah hal biasa, dikarenakan kerajaan negara Zhao amat membenci negara Qin atas pembantaian yang terjadi 16 tahun silam di Zhao-he. Bahkan di dalam ruang militer bawah tanah terlihat Maoki dan Nonaten sedang sibuk menyusun siasat strategi perang. Di sana Maoki sambil bercerita memberitahu Nonaten bahwa 16 tahun yang silam, Hakuki, salah satu jenderal agung kerajaan Qin, berhasil memenangkan peperangan dengan negara Zhao di Zhao-he atas pembantaian yang amat brutal 16 tahun yang silam. Tentu saat ini kedatangan pasukan negeri Zhao tak lain untuk menuntut balas negeri kerajaan Qin dengan lahirnya 3 jenderal agung baru yang mampu memimpin dan mengerahkan semua pasukan. Dan benar saja, terlihat di kota perbatasan Bao, sang jenderal agung kerajaan Zhao yang bernama Fuqi berhasil menyandra para penduduk yang berada di kota tersebut. Di sana Jenderal Mangoku turun tangan mengambil alih menebas satu persatu kepala penduduk kota Bao tanpa pandang bulu atas dendam terhadap kerajaan Qin. Setelah kejadian tersebut, salah satu prajurit melapor di hadapan sang raja bahwa saat ini pasukan kerajaan Zhao sudah berhasil menguasai kota Bao dan membantai semua penduduk yang berada di sana. Bahkan di sini ia melaporkan jika pasukan kerajaan Zhao sudah melakukan pergerakan menuju kota Bayo. Dengar laporan tersebut, Jenderal Cheng mengonfirmasi memberitahu sang raja bahwa kota Bayo merupakan kunci garis depan kerajaan Qin, yang mana apabila kota Bayo berhasil dikuasai Zhao, maka akan sangat mudah mereka masuk menghancurkan ibu kota kerajaan Qin. Sedangkan di dalam ruang strategi,
Mauki memberitahu Nonaten bahwa kekuatan kedua militer pasukan tidaklah imbang, yang mana rata-rata pasukan negara Qin yang jumlahnya kisaran 80.000 hanyalah warga penduduk biasa yang berprofesi sebagai pak tani. Sedangkan 100.000 lebih pasukan yang dikirim menuju kota Bayo merupakan pasukan militer kerajaan Zhou yang handal dan terlatih. Dalam situasi yang semakin genting inilah, Raja Muda Qin cemas dan bingung sebab tidak ada cadangan jenderal untuk ia angkat sebagai panglima perang yang ahli menyerang dan bertahan. Karena sudah dalam keadaan darurat, Menteri Raifu menghadap Raja Muda Qin untuk mengangkat menjadikan Maubu panglima perang, memimpin pasukan kerajaan. Dengan spontan permintaan tersebut ditolak Jenderal Cheng dengan mengatakan bahwa taktik perang tak cukup hanya menyerang, namun taktik bertahan juga sangatlah penting. Alasan itulah Jenderal Cheng menolak Maubu sebab ia hanya baik dalam melakukan penyerangan. Di sini Jenderal Cheng kemudian mengatakan bahwa hanya ada satu sisa jenderal kerajaan Qin yang memiliki dua kemampuan tersebut. Belum selesai berbicara, tiba-tiba Jenderal Aoki masuk datang di hadapan mereka. Tak ingin ada salah paham, Kun mengatakan di hadapan Menteri Raufu dan Maubu bahwa ia sengaja mengirimkan surat perintah permohonan untuk dapat bersedia menjadi panglima perang, memimpin pasukan kerajaan Qin melawan pasukan kerajaan Zhou. Karena ada hal yang urgen untuk dibahas empat mata, Jenderal Agung Aoki meminta semua petinggi istana keluar mengosongkan tempat di sana. Di sini Jenderal Agung Aoki berkata di hadapan Raja Muda Qin bahwa kakek buyutmu Raja Zhou merupakan raja yang hebat. Namun sayangnya dirimu belumlah pernah berjumpa dengannya. Di sini Jenderal Agung Aoki kemudian mengungkit masa lalu di mana saat itu Raja Muda Qin disandra oleh kerajaan Zhou selama 7 tahun. Tentu di sana Jenderal Agung Aoki berkata bahwa tidak ada raja yang pernah menanggung penderitaan dan rasa penuh kebencian seperti dirimu. Perkataan tersebut sengaja Jenderal Agung Aoki lontarkan untuk meyakinkan bahwa Raja Muda Qin apakah benar-benar bisa menepati janjinya untuk menyatukan seluruh kerajaan yang berada di dataran Cina dengan dipimpin oleh satu raja. Dengar ungkapan tersebut, Raja Muda Qin seketika terdiam sambil menceritakan masa lalu yang amat pedih dialami selama 7 tahun disandra, yang mana saat itu ayahnya yang disandra oleh pemimpin musuh berhasil kabur dari kerajaan Zhou menuju kerajaan Qin dengan bantuan Raifu. Namun tidak dengan dirinya, di mana ia tumbuh besar di kerajaan Zhou dengan amat pedih, melebihi seorang budak. Tentu peristiwa pembantaian di Zhouhe dilampiaskan oleh para pasukan kerajaan Zhou padanya, sebab dia berdarah kerajaan negara Qin. Tentu selama tinggal di kerajaan Zhou, Raja Muda Qin terus-terusan dijadikan sasaran sebagai rasa pelampiasan akibat pembantaian di Zhouhe. Dalam kondisi terpuruk dan hampir tewas itulah, untungnya Raja Muda Qin diselamatkan Shika, seorang wanita yang berprofesi sebagai pedagang pasar gelap. Shika yang mengetahui bahwa pemuda yang ia tolong merupakan calon pewaris tahta kerajaan negeri Qin berikutnya. Di sana Shika berencana membawa Qin meninggalkan kerajaan Zhou meski nyawa yang menjadi taruhannya. Dan benar saja, meski Shika berhasil melewati 2 pos penjagaan kerajaan Zhou, namun aksi terakhirnya dicurigai oleh tentara pasukan Zhou yang membuat tangan Qin terluka. Karena perjalanan menuju kerajaan Qin masihlah jauh, di saat beristirahat, Shika menghampiri Qin sambil berkata bahwa pengorbanan yang ia lakukan saat ini bersama Amon merupakan balas budi kebaikan ayah angkatnya yang telah merawat dan menolong dirinya sampai tumbuh dewasa.
Tentu Shika dan Amon dulunya merupakan kedua anak yang terlantar dan hampir tewas kelaparan karena belum bisa ngebalas budi kebaikan ayah angkatnya tatkala masih hidup. Di sana Shika berkata bahwa nyawanya rela ia taruhkan demi orang yang membutuhkan pertolongan. Dan benar saja, bunyi lonceng peringatan pun dibunyikan yang menandakan bahwa pasukan kerajaan Zhou melakukan pengejaran untuk menghentikan Shika. Dalam situasi terdesak, tentu di sana mereka harus berjuang mempertaruhkan pacuan kuda demi sampai di titik perbatasan kerajaan. Dengan bermodalkan busur panah, terlihat Amon dan Dogen berjuang melumpuhkan satu persatu pasukan kerajaan Zhou yang mengejarnya. Karena kalah jumlah, terlihat Dogen tewas terkena busur panah demi menjadi tameng pelindung Raja Mudakin. Shika yang mengetahui pasukan kerajaan Qin sudah mulai mendekat. Di sana ia berteriak menyemangati Amon untuk tetap bisa bertahan. Namun nyatanya di sana Amon tewas tertombak pasukan kerajaan Zhou. Shika yang tak ingin perjuangannya gagal, di sana ia menyuruh Qin untuk menyetir laju kuda. Di saat hampir sampai inilah, di waktu yang bersamaan, Shika juga tumbang terkena panah dan tombak dari pasukan kerajaan Qin. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Shika meminta Qin untuk dapat berjanji dengan mengatakan, "Kamu harus menjadi raja terhebat di panjang sejarah." Dari kematian Shika dan beberapa orang demi menyelamatkan hidupnya, di hadapan Jenderal Agung Aoki dengan tegas, Qin mengatakan bahwa dirinya lah satu-satunya raja yang mampu menyatukan dan mengakhiri peperangan yang sudah terjadi selama 500 tahun lamanya. Mendengarkan tekad dan kesungguhan tersebut, Jenderal Agung Aoki seketika menyuruh Li Xin menyiapkan semua pasukan perang. Setibanya di kamp pasukan, Li Xin menghampiri pasukan unit yang hanya berjumlah 100 orang. Tentu atas perintah Jenderal Agung Aoki, Xin menjadi komandan pasukan unit sebagai tantangan permulaan Li Xin demi mewujudkan keinginannya menjadi seorang jenderal yang terkuat. Di hadapan 100 pasukan, Li Xin menjelaskan bahwa pasukan ini ialah pasukan inti yang langsung ditunjuk atas perintah Jenderal Agung Aoki. Tentu tugas dan misi penyerangan mereka jauh lebih penting dan sulit dari unit pasukan yang ada. Karena tak punya waktu banyak, di sini Xin menunjuk Ten dan Aosuki sebagai wakil komandan 1 dan 2. Singkat cerita, sebelum pergi menuju dataran ujung Etan di kota Bayo, terlihat malam harinya Aosuki dan Li Xin berlatih teknik pedang bersama. Di sini nampak jika teknik kecepatan pedang Li Xin masih kalah jauh dari Aosuki. Melihat teknik Aosuki yang super kilat, di sana Li Xin berkata meminta pada Aosuki agar dapat bersedia melatih mengajari dirinya teknik pedang Clenchiu yang mirip dengan tarian. Dengar keinginan tersebut, Aosuki menjelaskan bahwa tarian teknik rahasia pedang Clenchiu dulunya hanya digunakan untuk menenangkan amarah para dewa. Namun tarian tersebut diubah oleh Clenchiu sebagai teknik membunuh tanpa dicurigai oleh lawan di saat mereka sedang berkomunikasi dengan dewa. Di saat itulah teknik pedang rahasia Clenchiu disebut dengan tarian pendeta. Aosuki juga menjelaskan bahwa tarian pendeta bukan hanya dimiliki dan dikuasai oleh Clenchiu saja. Penasaran dengan penjelasan tersebut, akhirnya Aosuki membuka suara bahwa tarian pendeta berhasil dikuasai dan disempurnakan oleh seseorang pendekar titisan dewa yang mereka sebut sebagai dewa perang Bushin. Sedangkan di sisi lain di dalam istana, Jenderal Cheng menghampiri sambil bertanya di hadapan Jenderal Agung Aoki perihal kesediaan dirinya menjadi panglima komandan perang.
Dengan sedikit senyum, Jenderal Agung Aoki mengatakan bahwa dirinya harus menghadapi kenyataan di masa lalu, tepatnya di peperangan Bayo, yang mana saat itu peperangan Bayo merupakan peperangan besar yang menewaskan banyak jenderal terkenal dari negara Qin, yang rumornya mereka dihabisi oleh manusia setengah dewa yang bernama Hoken. Dengar nama tersebut, seketika Jenderal Cheng meminta untuk tidak mengungkit masa lalu, sebab Hoken sudahlah tewas dibunuh oleh dirimu sendiri. Tanpa sepatah kata, seketika Jenderal Agung Aoki pergi dari sana. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat para pasukan kerajaan negeri Qin mulai bergegas menuju perbatasan di kota Bayo. Karena Jenderal Agung Aoki bukanlah jenderal sembarang jenderal. Cukup sekali ucap, terlihat ia mampu membangkitkan semangat pasukan yang hendak turun di medan peperangan. Zenshin. Sedangkan di sisi lain, terlihat pasukan kerajaan Zhou juga sudah siap berperang dengan kerajaan Qin. Sang ahli taktik jenderal perang bernama Zhou Xiao mengatakan di hadapan Jenderal Fuqi dan Mangoku bahwa pasukan kerajaan Qin di bawah komandan Aosuki takut melakukan serangan langsung dari arah depan. Sebab itu, mereka menuju 15 km ke selatan dari perbatasan kota Bayo, tepatnya di dataran Kan. Sebab selain luas, dataran Kan juga medan yang penuh dengan rintangan. Mengetahui jumlah pasukan kerajaan negara Qin tidaklah sebanyak pasukan mereka. Di sini Jenderal Fuqi mengomando pasukan untuk mengikuti arah pasukan negara Qin menuju dataran Kan. Sang ahli taktik perang Mauki Dononaten dari atas tebing memprediksi peperangan, yang mana dengan jelas kerajaan Qin kalah 20.000 pasukan dari kerajaan Zhou yang berjumlah 100.000. Meski sedemikian, menurut Mauki peperangan dapat dimenangkan dengan cara melihat taktik strategi peperangan dari kedua kerajaan. Di sana, terlihat kerajaan Zhou dengan 40.000 pasukan dipimpin Mangoku akan menggempur sayap kanan pasukan kerajaan Qin yang berjumlah 30.000 pasukan. Sayap kiri, 10.000 pasukan negara Qin di bawah pimpinan Jenderal Kano akan menggempur pasukan Jenderal Fuqi dengan 20.000 pasukannya. Sedangkan sisi tengah, Jenderal Mobu dan Jenderal Agung Aoki akan menyasak pertahanan tengah dengan 40.000 pasukannya. Dan di saat inilah peperangan kerajaan Qin dan kerajaan Zhou pun dimulai. Nampak dengan gagah, Jenderal Mobu dengan 20.000 pasukan menerjang memporak-porandakan sisi tengah pasukan kerajaan Zhou. Bahkan dari sisi sayap kanan dan kiri, kerajaan Qin juga mulai melesat menggempur dengan penuh siasat. Buat pergerakan pasukan sesuai dengan siasat dan rencananya, Jenderal Agung Aoki terlihat menghampiri unit 100 pasukan di bawah pimpinan Li Xin. Di sana, sang jenderal memberi tugas khusus Li Xin dan pasukan untuk menyerang bagian vital demi meraih kemenangan. Artinya, 100 pasukan unit khusus Li Xin harus bisa menumbangkan Jenderal Fuqi secepat mungkin. Jika tidak, maka posisi pasukan kerajaan Qin dalam bahaya besar. Dengan tekad yang kuat serta penuh yakin meski pasukannya hanyalah beranggotakan 100 orang, Xin berkata siap di hadapan Jenderal Agung Aoki. Meski tindakan strategi tersebut dianggap misi bunuh diri oleh pasukan lain. Percaya akan kemampuan Li Xin. Di sini, Jenderal Agung Aoki menyebut dan menjuluki pasukan Li Xin sebagai unit Hissien, yang artinya melesat secepat kilat seperti lesatan anak panah.
Dan benar saja, di pertengahan peperangan yang sengit, dari atas tebing Nonaten memberitahu Mauki jika pasukan unit Lee Sin mulai bergerak turun ke medan peperangan. Jenderal Fuki sang ahli siasat perang yang tak ingin pasukannya kalah. Dia memerintahkan pasukan sayap kiri mundur guna mengecoh dan menjebak agar pasukan kerajaan Qin terus maju. Dan benar saja, seketika Jenderal Fuki memerintahkan pasukan pemanah untuk menghujani pasukan sayap kiri kerajaan Qin. Melihat penjagaan prajurit yang ketat di atas tebing, Lee Sin merancang strategi dengan mengatakan di hadapan pasukan untuk tetap terus maju menyerang. Setuju akan siasat tersebut, saat mereka mulai bergegas turun menerobos pertahanan ribuan pasukan kerajaan Zhao. Menyadari adanya serangan dadakan dari sisi kiri, terlihat Jenderal Fuki mengabaikan hal tersebut. Sebab dari laporan, mereka hanyalah prajurit desa yang berprofesi sebagai petani. Dengan semangat yang berapi-api, terlihat pasukan unit Hisin terus maju tanpa henti menerobos pertahanan lawan. Dari kejauhan, Jenderal Agung Aoki berkata di hadapan Jenderal Tao bahwa ia salut dengan siasat Jenderal Fuki yang mampu menahan dan memporak-porandakan pasukan sayap kirinya. Namun sangat disayangkan, Jenderal Fuki lemah dalam pertempuran jarak dekat, yang nyatanya ia tetap mengabaikan serangan unit Hisin. Dan benar saja, Hisin dan pasukannya berhasil masuk ke jantung pertahanan pasukan lawan dan terus-menerus maju dengan tiada gentarnya. Pasukan kerajaan Zhao yang sangat membludak dan pasukan kerajaan Qin mulai dalam posisi terdesak. Di sana Lee Sin dan Aosuki mulai fokus maju menyerang ke depan demi menebas dan mendapatkan kepala Jenderal Fuki. Dan benar saja, akhirnya pasukan yang dinilai tak guna di mata Jenderal Fuki, nyatanya pasukan unit Hisin di bawah komandan Lee Sin mampu menumbangkan dan memenggal kepalanya. Melihat kenyataan yang tak wajar, terlihat pasukan kerajaan Zhao seketika terdiam melihat komandannya sudah mati tumbang karena tak ingin mengalami kerugian kedua kali. Zhao mulai menggerakkan pasukan mundur secara perlahan dari medan peperangan. Menyadari keputusan Cao Shu dalam mengambil tindakan sangatlah cepat. Di sana Jenderal Aoki berpikir keras sambil berkata bahwa peperangan ini belumlah berakhir. Tentu di sana ia berkata di hadapan Tao bahwa dirinya siap menerima kemungkinan buruk yang akan terjadi. Untuk menghindari serangan susulan, pasukan unit Hisin dan pasukan unit kerajaan Qin yang lainnya memutuskan mendirikan camp untuk waspada sigap bila terjadi serangan susulan dari kerajaan Zhao. Setelahnya terlihat Jenderal Agung Aoki menghampiri Lee Sin. Di sana ia menjelaskan alasan memberi julukan unit pasukan Lee Sin sebagai nama Hisin. Tentunya tak lain agar unit Hisin mudah diingat semua orang, tak terkecuali oleh musuh. Ditambah unit Hisin berhasil ngebunuh Jenderal Fuki yang membuat nama unit Hisin dikenal di seluruh dataran yang ada. Singkat cerita, malam harinya di saat para pasukan sedang merayakan kemenangan, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seseorang tak dikenal yang terlihat menyeret pusaka besar pedang sabit. Sedangkan di sisi lain, salah satu prajurit melapor di hadapan Raja Muda Qin.
dengan mengatakan jika Panglima Besar Kerajaan Zhou dipimpin oleh seseorang yang bernama Hoken. Mendengar nama tersebut, Jenderal Cheng terlihat tak percaya jika Hoken masihlah hidup. Di hadapan Raja Mundagin dan para petinggi istana inilah Jenderal Ken menjelaskan bahwa seharusnya Hoken sudahlah tewas dibabat oleh Aoki di saat peperangan 9 tahun yang silam. Sebab Hoken telah membunuh salah satu dari 6 jenderal terkenal di kerajaan Qin yang bernama Jenderal Agung Kaiyo. Tentu selama 9 tahun, Jenderal Ken dan Aoki telah menutupi rahasia besar atas kematian Jenderal Agung Kaiyo dengan merumorkan bahwa sang jenderal mati mengidap sakit parah. Di sini, akhirnya fakta baru terungkap. Kenapa alasan Jenderal Aoki bersedia menjadi panglima perang yang tak lain untuk menghadapi musuh bebuyutannya, Hoken, seseorang yang amat mengerikan. Di sini Raja Mundagin juga menduga bahwa peperangan yang terjadi saat ini merupakan pertempuran yang sudah ditakdirkan selama 9 tahun yang silam. Dan benar saja, di sana Hoken datang mengacak-ngacak dan membunuh semua orang yang berusaha menghentikan langkahnya. Dengan jelas jika kemampuan teknik pedang pemecah batu Lee Sin serta teknik rahasia pedang klan Chiyu Aosuke dapat ia hindari dengan gampang. Saking ganas dan beringasnya, terhadap pasukan kerajaan Qin yang berada di dataran Kan sudah menjadi buntang. Yang di waktu bersamaan, Ratu Gunung Dauhe menyaksikan hal tersebut.